Halo masyarakat Gen Z, balik lagi sama gue Fadil Harimukti dan selamat datang di Kuliah Bicara. Oke, sebelum gue mulai pembahasan, gue mau bilang kepada teman-teman semuanya, kalau lu tonton video ini sampai akhir, gue janji gestur tangan lu itu akan jauh lebih natural dan cara penyampaian lu itu akan 10 kali lebih meyakinkan. Dengan satu syarat, lu harus tonton video ini secara runtut karena akan gue bahas 3 hal terpenting tentang kenapa gestur tangan kita bisa kaku, dari mana asalnya gestur itu muncul, dan bagaimana kita bisa menguasai 1000 gestur tanpa harus latihan satu persatu. Gue yakin banyak di antara kita semua yang bingung menggunakan gestur tangannya ketika sedang berbicara di depan banyak orang. Padahal gestur tangan itu memiliki dampak yang sangat-sangat besar untuk kita bisa meyakinkan orang lain. Ibaratnya gestur tangan itu adalah subtitle ketika kita sedang berbicara. Bahkan riset menyebutkan cara kita menyampaikan itu justru lebih memiliki dampak yang lebih besar terhadap pesan itu sendiri. Makanya penting banget kita mendapatkan atau bisa menguasai gestur yang natural ketika kita sedang berbicara, supaya pesan kita jauh lebih hidup dan emosi kita itu bisa lebih tersalurkan. Oke, di sini gue akan memberikan perbedaan antara menggunakan gestur dan tidak menggunakan gestur ketika sedang berbicara. Halo teman-teman semuanya, di sini gue mau menjelaskan satu hal terpenting dan gue jamin kalau lo paham tentang konsep ini, lo akan bisa berpikir 5 kali jauh lebih tajam. Halo teman-teman semuanya, di sini gue akan menjelaskan satu hal terpenting dan gue janji satu hal ini akan bisa merubah pikiran lo 5 kali jauh lebih tajam. Gimana? Lo bisa ngerasain gimana perbedaan dari 2 tipikal penyampaian tersebut? Yang pertama tidak menggunakan gestur dan yang kedua menggunakan gestur ketika sedang menyampaikan dengan pesan yang sama. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita sangat-sangat sulit mendapatkan gestur tangan yang natural? Masalah utamanya adalah karena kita terlalu fokus terhadap gerakan apa yang mau kita pakai, bukan fokus terhadap pesan apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga otak kita itu terbagi fokusnya antara gerakan apa yang mau kita pakai dan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Padahal otak itu tidak bisa berpikir 2 hal dalam satu waktu. Untuk mendapatkan gestur yang natural, kita harus tahu dulu nih sumber gestur itu dari mana asalnya. Gestur itu adalah salah satu bentuk ekspresi tentang apa yang sedang kita rasakan. Sesimpel ketika lo melihat orang lagi marah besar tiba-tiba mukul meja dengan kencang, jebret. Nah, itu adalah bentuk ekspresi dari apa yang dia rasakan. Tubuhnya itu mendorong dia untuk memukul meja secara otomatis. Dan gestur ketika sedang berbicara itu adalah konsep yang sama. Karena gestur itu adalah luapan dari apa yang lu rasakan, bukan suatu hal yang bisa lu rencanakan. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih dari mana sumber gestur tangan itu muncul dan kenapa kita suka kaku ketika menggunakan gestur. Sekarang kita nggak perlu latihan 1000 gestur untuk bisa meyakinkan orang lain. Kita hanya perlu yakin terhadap pesan apa yang ingin kita sampaikan, maka gestur tangan akan mengikuti secara natural. Kalau lu nanya gestur apa yang sedang gue pakai, ya gue nggak tahu. Ya karena gue sekarang hanya modal yakin sama pesan gue, maka gestur gue akan mengikuti secara natural. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana supaya kita bisa yakin terhadap pesan kita sehingga gestur tangan kita itu akan mengikuti secara natural. Oke, gue mau lu tulis komen bahas di kolom komentar. Kalau rame, gue akan bahas step by stepnya.